Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak menyoroti bantuan sosial, Bansos, dalam debat kelima pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Anies Baswedan mengatakan bahwa memberi bansos bukan untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk yang diberi. Seusai debat kelima, Ganjar Pranowo pun mengaku memberikan pertanyaan soal bansos kepada Anies Baswedan lantaran tak diberi kesempatan melempar pertanyaan itu untuk Prabowo Subianto. Sementara bansos memang menjadi sorotan menjelang Pilpres 2024, lantaran Presiden Joko Widodo mendapat kritik dari sejumlah pihak. Jokowi dikritik lantaran getol memberikan bansos jelang pemilu tanggal 14 Februari mendatang. Rupanya, anggaran bansos mengalami peningkatan pesat pada tahun 2024. Dikutip dari Bangkapos, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membongkar anggaran bansos 2024. Ia membeberkan anggaran meningkat sebesar Rp20,5 triliun atau sebesar Rp493,5 triliun dari anggaran sebelumnya di 2023 hanya Rp476 triliun. Sri Mulyani mengungkap penebalan dana bansos ini menjadi salah satu bentuk upaya APBN untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Dengan peningkatan anggaran bansos ini diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat. Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak menyoroti bantuan sosial atau bansos dalam debat kelima pada Minggu 4 Februari. Anies Baswedan mengatakan bahwa memberi bansos bukan untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk yang diberi. Selesai debat kelima, Ganjar Pranowo pun mengaku memberikan pertanyaan soal bansos kepada Anies Baswedan lantaran tak diberi kesempatan melempar pertanyaan itu untuk Prabowo Subianto. Sementara bansos memang menjadi sorotan menjelang Pilpres 2024 lantaran Presiden Joko Widodo mendapat kritik dari sejumlah pihak. Jokowi dikritik lantaran getol memberikan bansos jelang pemilu 14 Februari mendatang. Rupanya anggaran bansos mengalami peningkatan pesat pada tahun 2024. Dikutip dari Bangkapos, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membongkar anggaran bansos 2024. Ia membeberkan anggaran meningkat sebesar Rp20,5 triliun atau sebesar Rp493,5 triliun dari anggaran sebelumnya di 2023 yang hanya Rp476 triliun. Sri Mulyani mengungkap penebalan dana bansos ini menjadi salah satu bentuk upaya APBN untuk melindungi masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan. Dengan peningkatan anggaran bansos ini diharapkan dapat mendukung Dalam beberapa waktu belakangan, Presiden Jokowi diisukan membagikan sembako gratis di depan Istana Merdeka jelang Pilpres 2024. Namun Istana membantah tudingan tersebut. Istana juga menyebut bahwa video Jokowi bagi-bagi sembako itu merupakan video lama jelang Hari Raya Idul Fitri 2023. Isu Jokowi bagi-bagi sembako dalam rangka pemilu 2024 itu beredar di media sosial dalam beberapa waktu belakangan. Dalam video yang beredar, Jokowi tampak membagikan sembako gratis di depan Istana Merdeka. Video itu pun dinarasikan berkaitan dengan pemilu 2024 yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Namun Istana melalui Instagram @kantor-staf Presiden RI pada Senin 29 Januari membantah isu tersebut. Dijelaskan pula bahwa kegiatan bagi-bagi sembako itu bersih dari unsur kampanye pemilu 2024. Sebab faktanya video tersebut merupakan video lama. Pembagian sembako tersebut dilakukan pada 13 Maret 2023 dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 2023. Pemirsa, saat ini Viral News kembali hadir membersamai Anda bersama saya Saradita. Dan informasi pertama, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjelaskan alasannya menanyakan soal bantuan sosial atau bansos kepada Capres Anies Baswedan dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di GCC Senayan, Jakarta pada Minggu malam. Ganjar mengungkapkan dia ingin memberikan pertanyaan aktual terkait bansos yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Hal itu diduga terkait langkah pemerintah Jokowi yang memberikan bantuan sosial. Tujuannya menanyakan kepada Anies adalah semata-mata agar publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terkait bansos.
Menurutnya, kalaupun ia mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dia mengaku juga akan menanyakan hal yang sama. Sebelumnya, calon Presiden Ganjar Pranowo melemparkan pertanyaan soal bansos kepada Anies Baswedan dalam debat kelima Pilpres 2024. Anies pun mengatakan bahwa bansos harus diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan penerima, bukan untuk kepentingan pemberi. Anies Baswedan pun menyebut ini merupakan bansos yang tanpa pamrih. Lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak. Presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon Presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa jalur birokrasi. Kemudian Yes. Okay. Terkait dengan bansos, saya penasaran kenapa pertanyaan terkait dengan bansos ini ditanyakan kepada Pak Anies, mengingat bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa ada klaim-klaim kasus terkait dengan bansos yang diklaim menguntungkan pihak tertentu. Saya ingin memberikan pertanyaan aktual yang hari ini ada di publik, bahwa kewajiban negara adalah melindungi segenap warga rakyatnya, dan salah satunya adalah pemberian bansos. Maka ketika terjadi klaim yang begitu masif, ketika anggaran juga besar, dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya. Ketika kemudian data juga belum terlalu bagus, ketika kemudian masih banyak masyarakat, loh kok saya tidak dapat begitu, dan sekarang semua menyampaikan itu, maka itu menjadi pertanyaan. Ya, kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan juga akan saya tanyakan, karena ini menjadi perhatian publik, sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa. Penyaluran bantuan sosial program Presiden Jokowi akan dirapel selama 3 bulan pada Februari 2024. Pembagian bansos itu tidak melibatkan Kementerian Sosial. Atas hal itu, Capres Anies Baswedan memberikan kritikan keras. Anies mengkritik bansos yang tidak diberikan per bulan tetapi digabung atau dirapel. Menurut Anies, bansos sebaiknya diberikan per bulan bukan mengikuti kalender politik. Anies menegaskan program bansos sudah diputuskan oleh pemerintah, sehingga ia tidak ingin program bansos dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah. Said khawatir bansos dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Pasalnya, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos tidak dilibatkan, justru diambil alih oleh pihak lain. Padahal Kemensos merupakan kementerian yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos.
Said mengatakan selama hampir 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dikelola langsung oleh Kemensos. DTKS selalu dikelola oleh Kemensos, bukan kementerian lain apalagi Kemenko PMK. Oleh karena itu, publik patut curiga jika bansos yang merupakan program pemerintah dijadikan sebagai alat politik.